Ibu bapak saja tahu Anies hebat, apalagi saya lebih tahu daripada ibu bapak. Tidak ada kandidat yang disandingkan sehebat Anies. Kumpulkan 10 kandidat presiden ke depan, semua dibandingkan, disejajarkan, Anies lebih qualified, Anies lebih jujur, Anies lebih paham, baik dalam kompetensi kemampuan beliau sebagai akademisi, pemahaman beliau tentang antropologi linguistik, budaya dan bahasa, kejujuran beliau, bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Bahkan memimpin Indonesia terlalu kecil, memimpin Amerika, Anies lebih qualified daripada Joe Biden. Tadi Ustadz Jazir menyebut bahwa kita mengalami krisis kepemimpinan. Kemudian Pak Anwar Abbas menyebut soal keadilan ekonomi. Tadi Ustadz Tony menggarisbawahi soal kiblatnya harus sama, ya. Saya ingin komentari 3 ini langsung dalam sebuah jawaban. Gini. Sambil konsep ke depan yang mudah dipahami umat. Kameranya ada banyak insya Allah, ya. Bisa lihat sana sini. Gini, Ustaz Jazir, rasanya kita tidak krisis kepemimpinan. Banyak pemimpin. Karena pemimpin itu siapa sih? Imam itu disebut imam hanya dan jika hanya ada makmum. Oke. Kalau dia berdiri sholat sendirian, tidak bisa imam. Begitu ada satu orang ikut, maka dia langsung disebut imam. Pemimpin itu syaratnya diikuti secara sukarela. Yang kita krisis itu adalah pemegang otoritas. Banyak pemimpin tapi tidak punya otoritas untuk tanda tangan. Tidak punya. Pemimpinnya banyak. Kenapa? Diikuti sukarela. Anda disebut pemimpin jika kata-kata Anda, perbuatan Anda diikuti secara sukarela, maka Anda adalah pemimpin. Tapi pemegang otoritas, dialah yang punya hak untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan apa? Alokasi sumber daya. Nah, ini yang nomor kedua nih. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya. Jadi ketika tadi kita berbicara, yang besar biar besar, yang kecil dibesarkan, maka kita membutuhkan pemegang otoritas yang sumber dayanya dipakai untuk membela yang kecil, mengangkat yang di bawah, memberikan kesempatan kepada yang di bawah. Lah untuk apa Anda diberikan kesempatan tanda tangan jika tanda tangan yang Anda miliki itu tidak dipakai untuk janji konstitusi kita, melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Jadi yang disebut sebagai pemimpin, pemegang otoritas, itu adalah arahnya, kiblatnya konstitusi. Seorang pemimpin di Republik ini, pemegang otoritas, dia harus hafal konstitusi. Ini kiblat kita yang disepakati tanggal 22 Juni 1945. Itu kiblatnya yang kemudian diresmikan tanggal 18 Agustus sesudah melewati revisi. Ini pegangannya, kiblatnya di situ. Karenanya yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang serius ketika pegang otoritas membela yang di bawah. Dan kita bicara Indonesia yang luar biasa kaya. Saya sering dibilang, Ustaz Bahasa Nasir, Indonesia itu keunggulannya karena bineka. Saya bilang bineka di Indonesia ini bukan barang aneh. Ya. Keunikan kita itu bukan pada kebinekaannya saja. Ya. Tiongkok bineka, Afghanistan bineka, India bineka. Perbedaan kita dibandingkan yang lainnya adalah di sini ada kebinekaan, tapi di sini pula ada persatuan. Itu keunikan kita, persatuannya, bersatunya. Kalau banyaknya keragaman, banyak tempat lain, tapi tidak bersatu. Nah, dulu persatuan itu dibangun dengan kesamaan cita-cita. Tadi disampaikan oleh Bung Fadlizon, kesamaan cita-cita, imagine society. Hari ini persatuan itu dibangun dengan kesetaraan kesempatan di semua bidang, utamanya di ekonomi. Kesetaraan, karena itu ketimpangan dibereskan. Ingin mempertahankan persatuan Indonesia, maka bereskan ketimpangan. Tidak mungkin membangun persatuan, menjaga persatuan dalam ketimpangan. Karena itu, pemegang otoritas hari ini dan ke depan adalah pemegang otoritas yang
membereskan ketimpangan menggunakan tanda tangan yang dititipkan kepada tangannya. Disitulah pemimpinan dibutuhkan untuk Indonesia ke depan. Introduksi sedikit. Penting sekali yang kita bicarakan tadi itu gagasan, tapi ujungnya kerja. Karena itu saya selalu mengatakan gagasan, narasi, kerja. Kata-kata penting sehingga dia menjadi pegangan. Ya. Apa yang ke depan? Jelas keberpihakannya. Seorang pemimpin harus secara sadar memutuskan saya berpihak untuk kepentingan apa di dalam masyarakat ini. Kiblatnya konstitusi. Tapi kalau kita lihat ketimpangan, misalnya, maka saya harus secara serius mengangkat mereka yang hari ini miskin. Harus mengangkat mereka hari ini tak berpendidikan. Konsentrasikan mengangkat itu. Yang lain berikan kesempatan, jangan dipersulit. Biarkan maju, maka di situ insya Allah akan ada kesetaraan dan ada Terima kasih. Maaf Ustaz, minta maaf Ustaz karena kami sambut langsung dikeroyok juga Bapak Ustaznya. Tapi Bapak-bapak, tapi yang ada di area panggung tribun mohon bisa bergeser ke pinggir. Tapi kita akan memulai rangkaian acara hari ini. Jadi sekali lagi mohon untuk yang berada di tangga boleh turun, yang ada di tribun boleh agak ke samping.